Tidak lama-lama kayak. Tapi kalau semangat, tidak kroso ya. Ya suwe, gak kroso suwe. Lah kalau gini kan suasana corona wis gak kroso plus ya. Moga-moga selamat kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Ghazali ini dibanggakan oleh Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi itu Ghazali itu dinilai sekelas dengan siapa? Nabi Musa, betul ini dalam keilmuannya gitu. Nek pangkatnya ya memang Nabi Musa kan Nabi Ghazali. Karena setelah Nabi kita kan tidak ada Nabi lagi. Tapi ulamanya Nabi itu banyak yang sekelas Nabi-Nabi terdahulu. Ini yang ngarang Ihya Ulumuddin. Ya, mulanya pauwin terus, masya Allah. Kemudian kita ketularan sedikit-sedikit. Wa ila arwahi masyaykhina Syekh Yasin Al-Badani, Ya Abdul Hamid Ad-Dari, Ya Abdul Wahab, Ya Abdul Fatah, Ya Manasrullah, Ya Hisham bin Abdul Karim, Ya Ahmad Siddiq wa jami' sanadihim, Annallah yanfa'una bi'ulumihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang lagi kita bahas itu apa? Setelah orang mukmin itu bisa lolos dari godaan setan yang mengajak untuk apa? Riya, sudah selamat ya. Apakah dianggap sudah aman ya? Sudah nggak usah berjaga-jaga gitu ya. Memang ada yang berpendapat sudahlah selebihnya pasrah kepada Gusti Allah. Tapi golongan yang kedua, kita harus tetap berjaga-jaga untuk menghadapi setan. Setan itu tidak akan ada ganti-gantinya menggoda manusia, ngenteni simpenya. Nah sekarang yang kita dukung itu pendapat yang kedua. Kalau yang tiga ini dua saja. Harus tetap berjaga-jaga. Dalilnya banyak sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bil fitrana amin. Kemarin yang dibuat dalil itu kan Nabi Adam. Itu kan baik menungso, manusia pertama. Tempatnya di surga. Itu pun bisa termakan oleh godaan setan. Kemarin itu pakai Nabi Adam. Terus apa sekarang? Nabi Adam saja tidak aman, apalagi yang lain. Terus waqala Musa gitu ya. Halo. Waqala Musa hadza min amali syaitan, itu belum. Fa'idza lam ya'man, maka apabila tidak aman sapa nabiun, seorang nabi pun minal anbiya, dari para nabi,
wa huwa halu tawi nabi yaitu Nabi Adam iku fil jannati ada di dalam surga dari amni yaitu desanya aman wasa'adati dan bahagia. Nabi Adam pun tidak aman min kaidi syaitan dari rekadayanya syaitan. Pakai kamu ke haleko yang apa? Ali bagaimana itu sekarang sudah hilang ya. Kata bagaimana sudah hilang kan? Diganti apa? Seperti apa? Iya kan? Gak tahu kerungu bagaimana itu. Mesti apa sekarang? Pakai monggo seperti apa? Ya justru boleh dihari bagi selain Nabi. Apa ayat mana yang merasa aman dari setan dari dunia dalam desa dunia. Kuning surga wae Nabi Adam tidak merasa aman, apalagi kita yang di dunia. Wahiyah hadanawi dari dunia. Iku manbaul mihani sumbernya piro-piro ujian. Wal fitnati lan sumbernya piro-piro fitnah. Wa ma'danul maladi dan sumbernya piro-piro kelagatan, keenaan. Wa syahwati dan piro-piro syahwat, di mana syahwat dan lagat ini menjadi apanya setan itu? Alatnya setan untuk menggoda manusia itu melalui syahwat dan lagat. Al-manhiya yang dilarang, al-manhi yang dilarang apa anda saking malal dan syahwat. Contoh lain coba Nabi Musa pun nggak aman dari godaan setan. Maka Musa alaihissalam bima in dalam ayat akhbar kang nyeritaaken anhu tentang Nabi Musa sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Musa berkata ya di dalam ayat yang difirmankan oleh Gusti Allah di dalam apa? Kitab Al-Qur'an. Gimana kata-katanya Musa? Hadza min amali syaitan. Hadza tadi mati ini orang Kipti. Iku min amali syaitan dari perbuatan setan. Masih ingat apa enggak ceritanya dia? Jadi Nabi Musa ini sudah menjadi pemuda ya, sudah lepas dari Fir'aun. Waktu kecil kan dipelihara oleh Fir'aun, badan gede sudah mandiri, terus mulai dijadikan tokoh oleh kaumnya sendiri, namanya Bani Israel. Naik Fir'aun itu bolanya namanya kaum Kipti, apa? Nah, terus Nabi Musa menjumpai ada orang Kipti berantem sama orang Israel. Yang Israel melihat Musa datang, iki boloku, ini tokohku. Tolong Musa, ini orang ini menyerang saya. Terus Nabi Musa memukul siapa? Plok, langsung modal. Sajarnya maunya mukul biasa, tapi ini loh isinya langsung ngejejet. Wah, akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar. Nabi Musa mengatakan perbuatan ini mukul orang sampai apa? Mati itu min amali syaitan. Jadi beliau merasa ini bagian dari gangguan setan. Lo ini Nabi ya, masih kena apa? Orang biasa. Walidalik lan karena monggo-monggo dawuh hadza min amalis syaitan. Hadzara medeni artinya memperingatkan sapa Allah
anhu saking godaan setan jami'al khalq ing sekabehane makhluk. Bagaimana peringatan Allah kepada semua makhluk? Faqalallahu ta'ala, ya. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Ini selalu pakai metode apa? Induktif. Jadi Imam Ghazali cerita dulu rangkaiannya, terus baru dalilnya. Setelah Nabi Musa seperti itu, maka Allah memperingatkan semua makhluk untuk berjaga-jaga dari setan, yaitu faqalallahu ta'ala, ya bani Adam la yaftinannakum, ojo menggoda teman ing sira kabeh sapa setan. Jangan sampai kalian tergoda oleh setan. Kama akhraja, kaya oleh ngetokaken sapa setan abawaikum ing bapak ibumu, yaitu Adam dan Hawa, minal jannati dari swarga. Karena kelicikannya setan, buah dilarang untuk dimakan biar Adam itu apa? Kekal di, malah dibilang kalau kamu nggak makan nggak bisa kekal. Maka azza wa jalla innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu sak temene setan iki yarakum melihat kamu sapa wae setan, wa qabilan bolone setan termasuk jin yang melihat kita, min haitsu saking dinggon la tarawna ora ningali sira kabeh hum ing setan wa qabiluhu. Ini kan repot banget. Bagaimana kita nggak berjaga-jaga? Orang setan itu melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Ya, kita lebih gampang diincer, ya. Makanya harus berjaga-jaga. Wal Quran utawi Quran min awali, mulai pertamanya Quran ila akhir sampai akhirnya Quran, ya, ikut tahdzirun, memperingatkan atau menyuruh berjaga-jaga minasyaitonir saking setan. Ayo piye? Kawitane Quran menyuruh kita auzubillah. Betul. Akhirnya Quran juga menyuruh kita berlindung dari setan. Apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril Quran awal sampai akhir itu menyuruh kita berjaga-jaga dari setan. Kok mau tenang-tenang saja. Pakai fayadau mongko hale kaya ngopo ninggal sapa insan al amna ing merasa aman minhu saking ikut pakai fabel yadai mari ain ada yaknya. Halo. Mari ain ada yaknya apa enggak? Oh, enggak ada. Ya dalam ain. Ya dalam ain. Hah? Ya dalam ain. Oh gitu. Kitab saya ini dimaknani ngaku-ngaku. Kalau ngaku itu yadai ada yaknya berinya. Jadi kalau bagaimana wa kaifa yadai itu artinya ninggal. Ninggal sapa insan al amna ing ngrasa aman minhu saking setan.
Ya wong setan seperti itu menggoda secara permanen, kok kita ini mau ya tak artinya kamu meninggal ya, meninggalkan rasa aman dari setan itu. Memang lebih tepat ya itu artinya ngaku aman dari setan. Jadi ada satu alternatif lain ya dai, artinya apa? Ngaku-ngaku. Wis. Lah kalau kita ini menteteng jogo setannya, ya, apa nanti kita tidak disibukkan daripada fokus ibadah kepada Gusti Allah, ya kan? Kemarin kan kalau kita melawan setan itu setan malah senang, berarti kita terlena ya, meninggalkan istiqomah ibadah kepada Gusti Allah. Sekarang kalau kita ini terus jaga-jaga terus, pipi terus, ya. Ini yang dibahas ya. Wa ahzul hadari utawi ngalap berjaga-jaga min haitsu amrillah saking sekiranya perintah Allah di kelawan ahdul hadar iku layu nafi tidak menafikan, tidak menghilangkan apa ahdul hadar al istighla yang sibuk bi hubbillah kelawan cinta kepada Allah. Benar ya? Kalau kita medendeng terus jogo setan, apakah tidak mengganggu cinta kita kepada Gusti Allah? Ya. Iya jawabannya. Ya tidaklah ya. Tidaklah, tidak mengganggu. Karena apa? Kita berjaga-jaga kepada setan itu juga perintahnya Gusti Allah. Gitu loh. Kalau kita melaksanakan perintah Gusti Allah berarti kita cinta kepada Gusti Allah. Jadi jogo-jogo setan juga bagian dari taat kepada Gusti Allah. Jadi kalau nggak poso ini mikirnya ini rada angel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mbek ngopi ngono ya. Alhamdulillah. Fa inna minal hubbi, ngono. Mergo satamane iku setengah saking cinta kepada lahu maring Allah apa imtisal amrihi manut perintah Gusti Allah. Ya. Ono arek kate ngaji kok dadak kon gawe wedang. Apa gawe wedang tidak berarti terganggu daripada konsentrasi ngaji ya. Apakah berarti enggak cinta sama gurunya? Wong ngaji kok ditinggal gawe wedang. Bisa berarti. Ya justru itu tambah cinta karena ini melaksanakan apa? Perintah. Mungkin dari Umi gitu. Apa sih kok heboh-heboh? Waqad amaro ya. Lan teman-teman perintah sapa Allah bil hadari lawan jogo-jogo minal adui saking musuh. Kama amaro kaya oleh perintah sapa Allah bil hadari lawan jogo-jogo minal kufari dari orang kafir. Maka ta'ala Allah itu sudah perintah umat Islam jogo-jogo dari
musuh, yaitu musuh orang kafir. Padahal kita punya musuh yang lebih laten, namanya apa? Nah, jadi kalau kita disuruh jogo-jogo dari orang kafir, maka kita harus lebih berjaga-jaga pada Faqala ta'ala wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum, ya. Wal ya'khudhu lan becik ngalap sapa muslimin khidrahum ing jogo-jogone muslimin. Jogo-jogo itu apa? Kesiapsiagaan. Wa aslihatahum lan pira-pira senjatane kaum muslimin. Muslimin itu ojo minta tawakal tok, harus melakukan persiapan. Orang muslim harus punya angkatan, nah tentara, ya, harus punya alutsista. Apa alutsista? Ya peralatan perang gitu. Itu artinya wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Dalam mereka mempersiapkan kesiapsiagaannya dan mempersiapkan persenjataan. Maka Allah Ta'ala dalam ayat lain juga sama. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli. Wa a'iddu lan persiapkanlah, ya, lan siap-siap sira lahum maring ngadepi siapa? Setan. Bukan, kufar di sini. Lahum maring ngadepi kufar. Ma ing perkara istata'tum kang mampu sira kabeh. Bayane min kuwatin saking kekuatan, wa mir ribatil khair lan saking jaran kang dicancang. Ya. Persiapkanlah untuk menghadapi orang kafir, satu kekuatan semampu. Jadi tentara Islam harus kuat, ya. Hanya minum apa? Minum madu, ya. Dan juga kuda itu kan merupakan kendaraan perang, ya. Siapkan. Apa di sini kesimpulannya, ya? Fa idza lazimaka mongko nalikane wajib ing sira bi amrillah dengan perintahnya Allah apa al-hadaru berjaga-jaga minal adwi saking musuh al-kafir yang kafir. Ayat itu kan memerintahkan kita jaga-jaga dari musuh orang kafir. Lah kamu punya musuh yang permanen, namanya siapa? Maka akan lebih wajib. Itu namanya kias apa jeneng yuk? Ayo, ada kias adnawi, kias musawi, ada kias olawi. Nah, yang mana? Musawi. Aulawi artinya kan yang lebih utama, ya. Lalu kepada orang kafir harus siap-siap, apalagi kepada setan. Itu hanya kias. Katanya mau nyusun terjemahan apa? Usul fikih. Oh iya, itu termasuk itu. Kata kias aulawi. Ya, apabila wajib atasmu, apabila wajib atasmu dengan perintah Allah berjaga-jaga dari musuh orang kafir, ya. Wa anta halirawi sira iku tarun ningali sira ing aduwil kafir. Fa bi ayyal zamaka, ya. Mongko kelawan yen to wajib ing sira
opal hadaru berjaga-jaga min aduwin saking musuh yaroka kang ningali ing sira sapa setan wala taruan orang ningali sira ing adu iku aula lebih utama. Saya ulang ya. Jadi apabila wajib atas kamu dengan perintah Allah berjaga-jaga dari orang kafir, di mana kamu bisa melihat orang kafir, maka kewajiban atasmu untuk berjaga-jaga dari musuh yang melihatmu dan kau tidak melihatnya, itu lebih wajib. Nah, namanya aula, maka dinamakan kias aula lebih nemen wajib gitu ya. Walidhalika, dan oleh karena itu aula tadi ya, lebih wajib menghadapi setan. Qala dawu sapa Ibnu Muhairizin berkata begini, suaidun utawi binatang buruan seperti apa? Idang taro kang ningali sira ing suaid walayaro kalan orang ningali sapa suaid ing sira iku yusiku meh apa anta sarayanto menangkap sapa sira bi kelawan suaid. Wasaidun utawi binatang buruan yaro kakang ningali suaid ing sira wala taruhan orang ningali sira ing suaid iku yusiku meh apa ayat sarayanto menangkap sapa suaidun yaroka bika kelawan sira. Ngerti sampean? Kita kan binatang buruan ya, mau kita tangkap. Setan juga binatang buruan, mau kita apa? Ya mau kita tangkap dengan apa jenis? Apa jenis? Apa jenis? Jaringan. Dengan apa? Oh, menangkapkan dengan jaring itu ya. Nah, gitu lah. Jaring. Kidang mau kita tangkap ya. Mereka tidak melihat kita melihat, maka lebih mudah untuk menangkapnya. Nah sekarang setan itu binatang buruan juga, mau kita tangkap, sedangkan mereka melihat kita tidak melihat. Siapa yang mudah tertangkap? Kita. Makanya harus hati-hati. Gitu. Ya ini ucapannya seorang ulama besar ya. Fasyara mengko memberi isyarat sapa Ibnu Muhairizin dengan sabdanya tadi ila syaitan ini kepada setan. Jadi setan itu merupakan apa? Binatang buruan yang melihat kita tapi kita tidak melihatnya gitu. Walaisa mongko hale kaya ngapa walaisa lan ora ono iku fil ghaflati in dalam lale an adawatil kafir dari permusuhannya orang kafir apa sing ora ono illa qatlun kejaba terbunuh. Dua kang utawi qatl iku syahadatun apa? Ayo. Menangkap. Jadi kalau kita tidak waspada kepada musuh kafir ya, itu resikonya apa? Kita akan terbunuh. Dan terbunuh itu merupakan terbunuh oleh orang kafir merupakan nama syahadat apa?
Syahadat itu apa? Dari kata apa? Ini merupakan kehormatan. Syahid. Gitu. Iya kan? Kita kan berjaga-jaga pada orang kafir. Lah kalau kita nggak berjaga-jaga, ya akibatnya kan kita ini terbunuh. Tapi terbunuhnya kan malah mati syahid. Sekarang kalau kita nggak jaga-jaga pada setan, ya, terus setan menangkap kita, membunuh kita, apanya yang dibunuh? Imannya, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi jauh lebih berbahaya setan daripada orang kafir kalau kita lengah. Turun mari. Wafi ihmaril hadar, ya. Wafi ihmaril hadar. Lan itu dalam mengabaikan berjaga-jaga minasyaiton dari setan, at-ta'arudu utawi apa? Menghampirkan diri linari maring neraka, wan iqabil alim, dan siksa yang menyakitkan. Ini abai kepada orang kafir kita bisa terbunuh dan mati syahid. Kalau abai kepada setan berarti kita terampas imannya, maka kita mendekatkan diri kepada neraka. Kalau begitu falaisa mengko ora ono iku minal istighali billah, saking sibuk kelawan Allah, apa an iradu berpaling amma saking perkara hadarokan menakut-nakuti sapa Allah Gusti Allah. Maka tidak termasuk apa mau sibuk dengan Allah, berpaling dari apa yang diperingatkan oleh Gusti Allah. Jadi Allah berikan kita untuk sampai lengah dari setan. Kok kita berpaling, itu bukan berarti kita sibuk untuk cinta kepada Allah, ya. Jadi kalau kita lengah kepada setan, itu jangan dianggap kita ini fokus sibuk pada Allah, bukan, itu wali itu, ya. Karena waspada kepada setan ini dalam rangka cinta kepada Allah, ya kan? Jadi berarti kita juga lebih fokus kepada Allah, gitu. Wabihi, dan dengan kesimpulan ini, kesimpulan yang mana? Laisa minal istighal bila al-irad amma haddarallah, ya. Dengan kesimpulan ini tadi, yabtulu batal kesalah apa madhabul firqatis saniyati, madhabnya golongan yang kedua, bahwa kita cukup tawakal kepada Gusti Allah, enggak perlu tentang mewaspadai sahabat. Ini salah. Fidhoni dalam penyononi firqatus saniyah an-nadzalika ing sak temene mengkono apa? Mengkono apa? Mengkono waspada kepada setan, ya. Iku qadihun nyacatake fit tawakulin dalam tawakal. Kita harus tawakal, tapi tawakal kan setelah kita usaha menjaga setan. Contohnya apa? Fa in ahdat tarasi,
Karena sesungguhnya mengambil tameng itu apa ya? Ya, pelindung. Jadi polisi anti huru hara itu mesti bawa. Apakah polisi pakai tameng itu merusak tawakal? Ya tidak. Malah itu bisa memperkuat tawakal. Wasilahi dan mengambil senjata, wajam al-junud dan mengumpulkan tentara, wahasrul khandaqi dan menggali parit pada waktu perang Khandaq, ikulam yakdah tidak menyacatkan apa ahli taros dan seterusnya fi tawakuli Rasulillah dalam tawakalnya Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang paling tawakal. Tapi Rasul selalu mengatur strategi perang yang paling canggih, ya. Itu sama sekali tidak merusak tawakal, malah memperkuat. Ono kon gawe masker gak gelem. Lho kok kita ini kan tawakal kepada Gusti Allah. Kok wedi corona barang sulit diwedeni. Nah ini pandangan yang salah. Tawakal itu harus apa? Berusaha, ya. Jamaah tabligh dipenging gak gelem kon aja mengadakan apa? Istimewa. Nyerotong malah. Ini namanya pemahaman yang tidak komprehensif. Tidak komprehensif. Namanya pemahaman yang apa sih? Apa sih? Yang hanya separuh-separuh itu ya. Jadi apa itu? Sporadis. Pemahaman yang tidak. Oh, ini kan separuh-separuh. Yang dipakai cuma separuhnya ya. Kalau komper ini kan dipadukan. Jadi mengapa ada Islam garis keras? Karena pemahaman itu sporadis, tidak komprehensif. Kalau kita mempelajari usul fikih itu kan untuk memadukan berbagai dalil yang tampaknya bertentangan lalu dipadukan. Itu namanya pemahaman yang komprehensif. Mahasiswa. Calon manten. Fakai fayak dahud mongko kali ngopo nyacatake fit tawakuli terhadap tawakal opal khofu yaitu khawatir mimma terhadap perkara khawafatan medeni atau menyuruh khawatir ya, yang menyuruh khawatir sama Gusti Allah bi kelawan ma yaitu Allah menyuruh khawatir terhadap setan. Wal hadaru dan berjaga-jaga minu saking apa ma khawafallah yaitu setan. Rasul saja orang yang paling tawakal harus menggali parit, mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya, nggak merusak tawakal. Lebih-lebih kita harus berjaga-jaga dari setan. Waqadakana teman-teman wis nuturin fi kitab tawakal di dalam kitab tentang tawakal ma ing keterangan yubayyunukan jelasake apa ma ghalatoman ing kesalahannya orang zama yang menyangka sepaman anna makna tawakul ing satu menit pengertiannya tawakal iku an nuzu yaitu mencabut anil asbab saking sebab-sebab bil kuriyati lan keseluruhan
Tawakal itu bukan mencabut melakukan sebab secara keseluruhan, tapi justru melakukan sebab, setelah melakukan terus pasrah kepada Gusti Allah ya. Ayatnya berbunyi gimana? Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Pertama musyawarah dulu, wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Musyawarah dulu. Terus kalau sudah bulat, tawakal kepada Gusti Allah. Mau ujian kok gelap sinau, terus tawakal ya kepada Allah. Itu sebenarnya blow on, malah ragu geblek gitu. Ya seperti musim corona kan kita harus mengikuti protap ya. Setelah itu tawakal kepada Gusti Allah. Kalau orang melaksanakan protap tapi nggak tawakal, mesti tetap cemas, ya bang. Kalau kita melaksanakan protap, sudahlah urusan kena apa enggak, apa dari Gusti Allah. Yang penting kita sudah berjaga, hati ini tenang karena tawakal. Sorry tawakal, tapi gak punya protap kan mesti ya, takut gitu. Kepada setan juga begitu, harus waspada. Gimana? Ya terang sedikit ya. Wa qalu ta'ala utai dawuh Gusti Allah taala rupane diulang lagi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Terjemahnya apa? Dan persiapkanlah untuk menghadapi apa? Musuh kufar, bukan setan ini. Persiapkanlah lahum menghadapi kufar maing persiapan istatatum kang mampu sira bayane min kuwatin saking kekuatan dan dari kuda yang diikat apa? Ya kuda perang itu kan kalau belum perang kan diikat dulu, diramut, dilatih gitu deh. Terus sekarang yo tank apa? Tank. Ngerti tank? Itu tanki. Adapun firman Allah yang memerintahkan kita mempersiapkan persiapan perang iku layu naqidu, tidak bertentangan apa qauluhu ta'ala wa itu intisal tawakkuli ing mengikuti tawakal ya. Kalau kita sudah persiapkan terus urusan hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Gusti Allah ya. Itu tawakal. Setelah usaha, kalau kita nggak tawakal kan menit-menit ya, kita sudah siapkan tapi akhirnya piye, berarti nggak punya apa? Tawakal. Nah, kalau sudah siap betul, optimis, tawakal kepada Allah, tambah kuat. Gitu. Itu kan Nabi. Mahma itaqada semongso wis nekataken atau meyakini opol kolbu hati an-nadhara ing satemene zat yang membuat bahaya wa nafi'at zat yang membuat manfaat wal muhyiyat zat yang muhyi zat yang menghidupkan wal mumita zat yang iku huwa tawi dor iku Allah Gusti Allah. Memang itu. Tapi kita kan sudah persiapan. Maturi apa jane Gusti Allah. Tapi musim corona harus mengikuti aturan. Pakadali kemangko semono uga layu naqidu tidak berlawanan. Persiapan tidak berlawanan dengan tawakal ya. Yahdaru
berjaga-jaga sapa insan asyaiton ing setan. Wayak takidu dan meyakini sapa insan anal hadiah ing satemene zat yang memberi petunjuk, wal mudillah dan zat yang menyesatkan, iku huwa tawi al-hadi itu Allah Gusti Allah. Tapi kita berjaga-jaga kepada setan, tapi yang memberi petunjuk atau sebaliknya adalah Gusti Allah. Wayaro dan ningali atau memandang sapa insan al asbab ing sebab-sebab yang kita lakukan, wasa itu ing pira-pira lantaran ya, musakhkharatan yang ditundukkan, lantaran yang ditundukkan, yang mengikuti aturan gitu maksudnya ya. Kama seperti keterangan zakana yang sudah saya sebutkan ingma pitawakul dalam bab tawakal. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi berjaga-jaga corona. Khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal-murtada wadnahuma wal-fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal-murtada wadnahuma wal-fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal-murtada wadnahuma wal-fatimah. Hasantuhum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantuhum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.